Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Alfian dengan nomor NPM 21100010407. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya dari kelas 1A non-rek Banjarbaru. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada motherboard. Sebelum menjelaskan komponen yang ada pada motherboard, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu motherboard. Motherboard adalah open circuit berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang biasa disebut motherboard. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Oke, lanjut ke penjelasan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Pertama adalah slot prosesor. Bisa dilihat pada gambar. Seperti itulah slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang selanjutnya adalah konektor power atau ATX power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Yang ketiga, North Bridge. North Bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik controller AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Fungsi dari North Bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, front side bus, dan AGP bus. AGP bus juga mengatur kerja power management. Yang selanjutnya adalah slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Selanjutnya, port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Kemudian slot PCIe. PCI Express. PCIe atau PCIX adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard yang mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Yang selanjutnya, South Bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari South Bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard, dan mouse, USB, ETH, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Selanjutnya, lampu LED motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder, pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Dan selanjutnya, port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Selanjutnya, port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Selanjutnya, port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Selanjutnya, port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group (DDWG). Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Selanjutnya, port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain.
Yang selanjutnya port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang selanjutnya baterai CMOS. Baterai CMOS. Sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang ke-17 yang selanjutnya port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Selanjutnya port audio. Pada port audio, port line injek biru untuk menghubungkan sumber dari audio. Port line out jack hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset. Port mikrofon pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Selanjutnya pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Yang terakhir adalah pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Sekian penjelasan beberapa komponen yang ada pada motherboard. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.